Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil sayyi'atal wa hasanah atbi'is sayyi'ata wa atbi'i. wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda. Ada 3 pesan dalam hadis ini. 1, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. 1, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Jangan sampai kita takut kepada Allah di masjid, ittaqillah fil masjid, atau ittaqillah fil ma'had di pesantren doang, atau ittaqillah fil madrasah di sekolahan doang. Tapi kalau misalkan lagi sendirian di rumah, lagi berduaan sama yang aneh atau bagaimana, nah kita melakukan perbuatan haram, mencuri dan sebagainya. Kalau nggak ada orang, kalau ada orang banyak kita nggak takut, kalau sendirian kita kalau ada orang banyak kita takut, kalau misalkan sendirian atau berduaan kita nggak takut. Jangan sampai begitu. Jadi maksudnya ini kata Rasulullah, di mana saja, entah di sekolahan, di masjid, di jalan, di gunung, di hutan, di tempat rekreasi, apa saja, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikanmu, tamhuha. Niscaya kebaikan-kebaikanmu itu menghapuskan keburukan-keburukanmu di masa lalu. Ya, kalau kita punya dosa di masa lalu, otomatis semua orang berbuat dosa. Bagaimana cara menghapusinya? Dengan amal baik, baca Quran, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, puasa sunnah dan sebagainya, belajar agama. Itu semua amalan itu bisa menghapus keburukan-keburukan di masa lalu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang cakep, dengan akhlak yang baik. Jangan sampai satu sisi kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, namun satu sisi kita mulutnya iseng, gibah, nuduh, ngambil barang orang lain, mencuri, korupsi, mukul orang, nyelakain orang, bikin berdarah orang. Nah, udah. Kata Rasulullah, muflis ini orang, bangkrut, rugi, sayang, nanti pahalanya diambil sama orang-orang itu yang terzalimin. Hadis ini terkenal, hadis Sahih Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu riwayat hadis Sahih Muslim, beliau pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis. Kalian tahu gak orang yang bangkrut itu yang bagaimana? Otomatis kata sahabat Nabi, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita itu man la dirham lahu wala mata, nggak punya duit, nggak punya barang. Orang miskin. Orang yang bangkrut itu orang miskin, kata para sahabat Nabi. Oh bukan, kata Rasulullah, orang yang bangkrut bukan orang miskin yang nggak punya duit, yang nggak punya barang, bukan itu. Yang saya maksud adalah kata Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salati wa siyamin wa zakati wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mal hadza wa safaqa dam hadza wa darba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla ayyubda ma'alihi ukhidha min khotayahum faturihat alaihi ma turihat finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat di antara umatku, man ya'ti yaumil qiyamati, dia datang pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa zakatin, bawa amalan salatnya, bawa amalan puasanya, bawa amalan zakatnya dan sebagainya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi satu sisi dia telah mencaci, menghina sesama muslim. Wa qazafa hadza, menuduh, termasuk gibah dan sebagainya. Wa akala mal hadza, memakan harta orang lain secara zalim, mencuri, gosok dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, wasafaqad dam hadza, menumpahkan darah, wa daraba hadza, pernah mukul orang lain secara zalim. Fayukhad hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fayukhad hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambil kebaikannya buat ini, kebaikannya buat ini. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyubda ma'alihi. Kebaikannya udah habis ya Rasulullah. Tapi orang-orang pada minta, sini, saya pernah terzalimin oleh engkau. Mana bayar? Padahal kebaikannya sudah habis. Maka apa? Ukhidha min khotoyahum, dosa-dosa mereka diambil. Kemudian diapain habis diambil? Maturihat alihi, dilemparkan kepada dia. Sumaturihat finar, kemudian dia dilemparkan oleh Allah dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kebaikan diambil, dosa orang lain buat dia. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ini maksudnya 3 hadis. Pesan. Dalam satu hadis ada 3 pesan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa-dosa dengan kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa.
Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis Imam Rawahu Tabrani an Abi Dzar. an Abi Dzar. Hadis Imam Tabrani dalam dari riwayat hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Terus Qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah wasallam, sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. innahu yanzuru binurillah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu firasatal mu'mini, takutlah engkau kepada firasatnya. Apa firasat? Mata hatinya, mata batinnya, dugaannya orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Dia melihat bukan pakai mata. Orang yang beriman itu firasat tajam. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah di hatinya. Maka sebagaimana kita punya mata buat melihat, hati pun bisa. Contoh kasus, kita bisa berzikir pakai mulut. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Kita bilang pakai mulut bismillah. Di hati pun bisa, dalam hati. Ini dalil bahwasanya hati pun punya mulut, hati pun punya telinga, hati pun punya mata yang lebih tajam daripada yang ada di wajah. Maka orang-orang yang beriman, yang soleh, itu melihatnya itu pakai hati, sehingga dia bisa melihat orang yang tidak bisa melihatnya. Firasatnya tajam. Jadi kata Rasulullah, takut engkau kepada firasatnya orang yang beriman. Contoh kasus, dulu Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah jalan-jalan di suatu pasar. Kata Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, beliau bilang ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, ayo kita tebak-tebakan. Ayo tebak-tebakan. Tuh kira-kira tuh orang itu kerjaannya apa itu? Ditunjuk. Ada di pasar. Kata Imam Syafi'i, engkau dulu. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menurut saya kerjaannya adalah tukang besi. Jadi bikin pisau, bikin pedang dan sebagainya, tukang pandai besi. Kata Imam Syafi'i, bukan. Sekarang kan ditanyanya, iya yang sekarang. Menurut saya pekerjaan dia sekarang adalah tukang kayu. Yang suka bikin lemari, suka bikin kursi gitu, tukang meja, tukang kayu. Ditanya, weh sini, maaf nih, assalamualaikum, salam. Kerjaan kau apa ya yang sekarang? Oh, kerjaan saya sekarang tukang kayu. Kalau dulu tukang besi. Dua-dua aja bener. Cuman yang Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngelihat masa lalu, Imam Syafi'i ngelihat masa sekarang. Tapi firasatnya Imam Syafi'i lebih tajam. Kenapa? Kan yang ditanyain sekarang. Itu contoh kasus, bukan sihir, bukan tebak-tebakan, bukan sihir, tapi emang firasatnya, dugaannya kenceng, sehingga istikharanya dia, dugaannya dia, firasatnya dia yang akan terjadi dengan izin Allah, hatinya sudah bisa menerka-nerka. Bukan berarti mendahului takdir, tetapi hatinya itu sudah terang sehingga bisa melihat dengan peka sinyal-sinyal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya firasat, firasah atau firasat gitu. Rawahu Tirmidzi. Hadis Imam Tirmizi dari hadis Imam Tirmizi.